Ya ini teruskan Bismillahirrahmanirrahim teruskan tentang pengertian nasa manso yang disalahpahami. Ini pernah saya ajarkan di sini cuma dokumentasinya ini. Ikutnya bab nasa manso asalis itu. Ikutnya halaman 340 ya. Kalau di Edcon itu ikutnya 340 kalau milik saya. Ikutnya pokoknya bab nasa manso, nauknya ikut 47 ya. Jadi begini ya, nasa manso itu tidak selalu misalnya maknanya beda terus kita hukumi atau kita vonis bahwa itu nasa mansuh, tidak ada seperti itu. Seperti perintah damai di beberapa tafsir disebut mansukho bi ayatis saf. Itu tidak selalu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis ma umiro bihi li sababin summa yazulu sabab. Kal amri khina du'fi atau khina du'fi wal killah bisobri was sofhi thumma nusikho bi ijabil kital. Wa hadha fil haqiqati laysa naskhon bal huwa min qismil munsa kama qala ta'ala au nunsiha. Berarti ini qiraah yang aunan sa'ha fal munsa wa al amru bil qital illa ayaqal muslimun. Wa fi khalidu fi yakunul hukmu wujubas sabri alal adha. Wa bihadza yut'afu ta yat'afu apa sapa malah hijabihi katsirun min annal ayah fi dzalika mansukhatun bi ayatis saf. Wa laysa kadzalik bal hiya minal munsa. Bimakna anna kulla amrin yajibum tisalu fi waqtim ma li illatin taqtadi dzalikal hukma summa yantaqilu bintiqali tilkal illati ila hukmin akhar. Wa laysa fi naskhin innamas nasxu al izalatu lil hukmi hatta la yajuza imtisalu. Jadi misalnya gini ya, dulu Nabi di Mekah misalnya disuruh sabar, ketika kuat di Madinah disuruh merangi orang yang merangi. Tadi saya sudah konsultasi banyak sama Pak Tiki, harus ditambahi merangi yang merangi. Bukan tolabul qital, tapi memang defensif. Itu contoh yang di kitab Itqan. Nah kalau nasa mansub betul ya kayak kiblat. Pertama menghadap Baitul Maqdis, terus memang sudah nggak boleh lagi sekarang madhab Baitul Maqdis. Atau iddatul mutafa'an hazaujuha pernah setahun wasiat li azwajihim mata anal khawli ghori ikhras, sekarang menjadi berapa? 4 bulan 10 hari. Memang benar-benar harus 4 bulan 10 hari. Tapi kalau masalah sosial itu tidak bisa dikatakan nasa mansuh. Yang namanya kita lemah ya pasti perintahnya Allah sabar. Yang namanya kita kuat disuruh sabar kan ya lucu. Masa orang Islam punya pedang, punya apa-apa atau diludahi orang kafir disuruh senyum kan ya lucu itu. Ya kan? Ketika kita dijajah Belanda, ketika kita tidak kuat ya gak ada gerilya, tapi ketika kuat ya kita gerilya. Itu kan hukum sosial biasa, hukum sebab akibat biasa. Makanya sesuatu yang turun karena sebab, sumaya zulus sabab, nanti hukumnya ya ikutnya partai al-hukmu yadur ma'aliyatihi wujudan wadam. Nah ini ada kutipan di Al-Burhan, ini contoh yang menurut saya lebih bagus karena beberapa catatan di Itqan itu sebetulnya sebagian besar dari kitab Al-Burhan yang dikarang Imam Zarkasi. Nah, ini saya baca yang di kitab Al-Burhan ini bagus nih. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Kana dzalika fi ibtidail amri falamma qawiyal halu wajaba al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal muqatalatu 'alaih. Nah ini summalau furido wuku du'fi, ada yang baca du'fun ada du'fun. Andekan itu terjadi wuku du'fi. Furido itu di sini diandekan, bukan difardukan, bukan diandekan, fardul masalah itu. Summalau furido wuku du'fi kama akhbaron nabi fi qauli badal islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada'a adal hukmu. Ya adal hukmu. Wa qal fa idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik. Jadi awal Islam orang itu nggak apa-apa egois mikir dirinya sendiri nggak apa-apa. Kalau mikir orang lain nggak mungkin dong, kita sendiri belum selesai dengan diri sendiri. Sehingga saat itu ya nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya saya ulang lagi, misalnya kita miskin, kita lemah ya ibda binafsi, kita mikir ekonomi sendiri, nasib kita sendiri. Nah, ketika kita soleh kita pas-pasan, yang membawa soleh, mempertahankan kesolehan saja kita susah karena sekeliling kita orang jahat. Ya sudah alaikum anfusakum. Ini menurut kita Burhan ya. Tapi setelah kita kuat tentu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu gak perlu kamu katakan menasah ayat alaikum anfusakum. Tapi kondisi yang berbeda. Sehingga hatta law furida adekan kondisi itu terulang, kita dhaif lagi ya adal hukmu. Nah, makanya di sini diteruskan wa subhanahu wa ta'ala hakimun anzala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam khina du'fi ma yaliku bitil kalhal ra'fatan biman tabi'ahu wa rahmatan.
Allah itu sangat bijak, akan menurunkan hukum pada nabinya sesuai kondisi umatnya. Ketika lemah ya wajib sabar. Itla wajaba la auratha kharajan wa masyaqqatan. Ketika susah kok disuruh perang, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar kan ya repot. Falamma a'azzallahu al-islam wa adharahu wa nasarahu anzala ali minal khitab ma yukafi'u tilkal halata min mutalabatil kufari bil Islam. Ini kan mutalabahnya juga nunggu kuat kan? Min mutalabatil kufari bil Islam au bi'adail jizzah. Idkanu ala harbin aw Islam saterusnya. Dan ini yang bagus. Wa ya'udu hadzanil hukmani a'ni al-musalamata inda du'fi yaitu damai wal musabaqata indal quwati bi audi sababihima. Walaysa hukmul musayafah main pedang atau perang nasikhon di hukmil musalamah. Bal kullu minhuma yajibu imtisaluhu fi waqti. Nah, itu kan bagus sekali. Jadi tidak semua yang kita katakan nasama wah ini lakum dinukum waliyadin mansukhotun bi ayatis saif atau mansukhun terserah lah. Kalau dalam bahasa ilmu nahwu kalau mansukhun qaulu ta'ala, kalau mansukho ya ayat, pokoknya biasanya kalau nazala qaulu ta'ala, kalau nazalat ya ayat. Ini bagus sekali. Jadi yang nasa mansuh di ilmu sosial itu hampir gak ada. Kayak sekarang saya mungkin yang undang Zarkasi itu gak haram. Tapi kalau dia sudah jadi menteri haram. Tapi nanti sudah gak jadi menteri lagi ya Zarkasi lagi. Jadi itu hukum biasa aja. Sesuai janji ini suruh baca Pak Salim itu. Oh enggak, ini gak ada warisnya. Yang itu yang burak. Yang burak. Wa bihadza tahqiq وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآيات السيف وليست كذلك بل هي من المنسع بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر walaysa binaskhin innaman naskhu al-izalatu hatta la yajuza imtisaluhu abadan. Nanti dulu ya itu kan jelas enggak nyari make up. Yang namanya mansuh itu memang benar-benar enggak boleh diamalkan lagi kayak tadi kita sholat madhab Baitul Maqdis, Iddatul Mutawafa jadi 4 setahun memang enggak boleh. Dan kalau sosial kan bisa terulang. Ya kalau sosial kan bisa apa? Terulang. Ya kayak tadi. Saat sekarang manggil Zarkasi itu enggak dosa. Jadi kalau dia sudah jadi wali atau mursyid thariqah atau masalah besar, malah dia jadi presiden. Tapi nanti kalau enggak jadi lagi, kalau kata bapak gini, kalau bapak itu kalau ada orang melete, orang sombong, kata bapak doain punya utang nanti berakhlak sendiri. Karena kalau kan orang punya utang itu bapak itu kalau ada orang nasihati orang itu orang melete didalil enggak sih bapak? Iya. Udah kalau ada orang melete, doain punya apa? Utang. Nanti berakhlak sendiri. Kalau sekarang contohnya nggak utang, nyalek, turun nyalek. Begitu kalah. Iya, kalau putus suara kan berakhlak sendiri. Oh iya betul. Calon-calon bupati atau caleg itu banyak yang melete itu. Kalau caleg kan berakhlak ya. Lah nanti setelah nggak butuh, ya kelihatan aslinya. Yang di itu bagus itu, yang di apa? Burhan. Ya? Burhan. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم Al-Maidah 105 كان ذلك في ابتداء الأمر فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ adal hukmu wa qala sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa huwa subhanahu wa ta'ala hakimun anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hina du'fihi ma yaliku bitilkal hali ra'fatan biman tabi'ahu wa rahmatan idh law wajaba la awrasa harajan wa masyaqqatan falamma azza Allahu al-islam wa azharahu wa nasarahu anzala alaihi min al-khitab ma yukafi'u tilkal halata min mutalabatil kuffar bil islam aw bi ada'il jizyah wa ya'udu hadzal hukm hadzanil hukmani
a'ni al-musalamah 'inda ad-dha'fi wal musayafata 'inda al-quwwati ya'udu sababuhuma wa laysa hukmul musayafati nasikhan li hukmil musalamati. Baru saling nasah sesuai. Ya'udu bi'audi sababihima. Iya, berarti musayafah tidak menasah musalamah, musalamah ya tidak menasah. Bi'audi sababihima. Ya. Walaysa hukmul musayafati nasikhan li hukmil musalamati bal kullun minhuma yajibu imtisaluhu fi waqtihi. Nah, itu kan begitu ya. Jadi jelas ya. Jadi dulu itu misalnya amar ma'ruf nahi mungkar ya pernah wajib kalau kita kuat. Kalau nggak kuat ya ibda binafsik alaikum anfusakum. Jadi hukum musalamah sama musayafah nggak perlu disaling dipertentangkan. Ya, musalamah ya ada kondisinya, musayafah ya ada kondisi. Ya ini clear ya. Jadi nasamanso itu hampir nggak terjadi di hukum-hukum sosial. Kalau hukum sosial ya al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan. Oh, ada man. Nah, itu bagus itu. Terus tema berikutnya sekarang ini yang yang tadi dibacakan sudah saya kirimkan itu yang di muafakat itu masalah tadi kullu khuslatin itu. Saya ulang lagi ya karena tadi Pak Mukhlis hanya mengutip. Kemarin saya itu dimintai beliau ngirim video contoh yang mau saya kaji sekarang. Terus Pak Kores bilang itu bagus sekali supaya disosialisasi. Hukum-hukum sosial itu kan nggak ada ukurannya ya kebutuhan. Misalnya senyum itu sunat, nggak bisa kamu hukumi sunat secara mutlak. Orang kalau mau nipu ya pasti senyum. Wanita penggoda ya pasti senyum. Kamu juga nggak bisa bilang wajib. Ya tadi misalnya kita sama guru mungkin senyum itu wajib, tapi kalau perempuan nakal atau orang yang mau nipu tentu senyum itu haram. Begitu dalam saya pernah ini cerita mumpung ada Pak TGB Pak bilang mantan rektor masih nggak mentolo saya. Masih gak tega dia. Masih nikmati kayaknya sistem tubuhnya tuh masih gitu. Kan baru 1 bulan ya. Iya. Makanya Pak Nang sisa hormatnya ya masih. Hukum sosial itu kan tebak-tebakannya susah. Ini kisah nyata. Ada yang tanya, Gus kenapa engkau kalau ngajar itu senang, ceria, lucu? Ini begini. Satu kampung itu misalnya ada orang fasik dermawan. Minum-minum gratis, terus rokok gratis, terus ada nyuwun sewu, ada dangdutannya gratis. Terus yang orang soleh di pojok kampung bawaannya marah, orang nggak nyaman. Bagaimana kamu menghukumi hadas soleh hanya sunat melakukan kirodoifin, hanya sunat melakukan ihsan? Padahal saingannya orang fasik, sing misalnya yufsiduddin, merusak agama. Dan kalahnya karena kalah servis apa sosial ini. Nah, di sini kelihatan Allah itu keras sekali masalah bikin aturan sosial. Walaupun tafatun khalidal qalbi lan fatu min khaliq. Kamu saja Muhammad sekali salah sosial, umat kamu bubar. Artinya apa? Sosial ini harus dipertahankan betul apalagi di level munafasah atau mughalabah kalau dalam. Ya misalnya nyuwun sewu kata bapak saya ini kalau nasihatin saya. Orang asik dengan maksiat, sementara orang enggak asik dengan taat. Kalau ngaji bawain duduk salah, ini enggak sopan duduk gini. Ini semuanya salah anggap salah apa. Terus orang asik di tempat maksiat, di tempat taat bawaannya dimarahin di salah lugu salah, anggap salah. Nah di bab seperti ini wal ya'fu wal yasfahu atau apa ya? Wa ahsin mana asa ilaika itu menurut saya enggak menjadi sunat itu karena mendesak untuk membawa hadatin. Jadi ihsan-ihsan yang kita putuskan sunat dalam fikih itu yang apa? Misalnya sedekah ya pasti kita bilang sunat. Tapi pada orang yang kalau enggak kita kasih mati, orang telanjang kalau enggak kita kasih baju telanjang, masa hukumnya masih sunat? Kan pasti kita wajib. Tapi kalau kebalikannya, kita punya uang 100.000, kita kasihkan orang yang jelas mau dipakai booking perempuan nakal atau dipakai judi atau dipakai apa? Masa kita bilang apa? Sunat. Pasti kita bilang itu haram. Hal-hal seperti itu nggak perlu kita putuskan mutlaku sodakoh kada, mutlaku tabasum kada, tidak bisa. Mungkin hukum dasar ada tabasum itu sunat, tapi tetap ada duduk perkaranya. Ya kayak tadi perempuan cantik itu kesunatannya memang agak judes. Nah itu supaya ya tadi orang-orang itu nggak GR itu. Iya. Coba kalau ada perempuan cantik terus GR Pak ngasih nomor Pak Zarkasi itu imannya seberapa coba? Bisa diuji meskipun ikhlas beramal kalau sampai segitu. Itu cantik tapi nggak sadar kalau dirinya cantik. Ya clear ya.
Ini saya baca santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksinya tuh kullu khoslatin umiro biha aunihiya anha mutlaqon min ghairi tahdidin wala taqdirin falisal amru awin nahyu fiha ala wisanin wahid. Nah, ini yang tadi gak dibaca oleh Pak Mukhlis, ini saya teruskan karena naskah ini Beda lagi. kemarin sudah saya kirimkan. Nah, ini yang bagus ada kata-kata wa ala kulli khantas lakin yajibu terusnya wa ala ma tu'tihi syawahidul ahwal fi kulli mudhi'in la ala wizanin wahid wala hukmin wahid summa wukila dzalika ila nadhuril mukallaf fayazinu bi mizani nadhurihi wa yatahadda lima huwa alaiku wal ahra fi kulli tasarrufin akhidan ma bainal adillah asyariyah wal mahasin al adiyah. Kemarin pas video saya sama Pak Kures saya memberi contoh misalnya sedekah. Sedekah itu baik. Tapi masa iya misalnya nyun saya sedekah sama Pak TGB lebih kaya, pernah gubernur 2 kali, masa iya tak kasih uang 10.000. Itu orang pasti gak bilang itu sedekah, itu pelecehan. Karena apa? Seperti itu tidak menjaga mahasin al-adiyah, gak etis. Gak etis. Termasuk kenapa banyak tokoh Indonesia yang gak disukai banyak kiai itu gara-gara apa? Dia kalau ngomong itu gayanya menggurui, itu kalau di adat Indonesia itu masalah. Orang Indonesia lebih suka orang guyon, orang gojekan daripada orang apa? Menggurui. Makanya pernah ada seorang kiai tanya saya, Gus, ini kalau ngaji ngawur ngaruhnya besar, saya ini sudah berakhlak, ngaruhnya nggak ada. Ya justru berakhlak, kamu itu udah berakhlak. Karena itu menggurui. Misalnya ada kiai-kiai dia ngomong harusnya umat Islam ngeten, nggak boleh ngeten. Depannya kiai-kiai alim kan itu menggurui. Kalau saya nggak kalah pasal, kalau ada kiai alim dengerin pengajian saya bilang gini Pak TGB, monggo sing badhe jagungan iki jagungan mau makan-makan karena pengajian saya ini tidak penting. Udah pokoknya nggak usah didengerin. Akhirnya kiai yang makan tuh makan Gus. Itu sopan kalau Jawa. Ukurannya kan nggak ada, ukuran sopan itu kayak apa nggak ada. Makanya harus akhidan apa tadi? Dia harus ngambil posisi disebutkan di sini akhidan ma bainal adillah asyariyah wal mahasin al-adiyah. Misalnya ini kata Mbah Mun, ini contoh yang dulu orang tuh gak paham. Kebetulan Mbah Mun punya murid saya yang bisa menerangkan, karena pas itu tuh kok kontroversi. Tapi jangan salah paham, bahaya kalau salah. Mbah Mun tuh dulu tuh gak suka yayasan yatim piatu. Dulu banyak yang protes, kenapa gak suka, kenapa gak suka. Terus akhirnya Mbah Mun bilang, hak terang no. Saat bilang, anak yatim piatu itu punya keluarga, punya Pak D, Pak Lek, punya Mbah. Kalau keluarganya itu sehat, pasti gak perlu di yayasan. Karena kewajiban yatim piatu itu pada keluarga. Jadi maksudnya gak setuju itu karena ada pilihan yang lebih baik, yaitu sesuai pilihan awal syariat, yaitu dirawat apa? Bukan berarti menolak. Kalau faktanya gak ada keluarga, ya monggo. Tapi itu pilihan kedua. Pilihan apa? Kedua. Saya mencontohkan di kampung saya, itu pernah ada kejadian betul, ini kejadian betul. Ada yatim itu senangnya bukan main. Bilang ke emaknya, ke ibunya, Bu, alhamdulillah bapak mati, saya kira aku sering dikasih duit uang-uang. Karena sistem sosialnya sudah jalan. Yang dulu nggak ngasih jadi ngasih, yang dulu 5.000 jadi 10.000. Yang Pak Lek Pak D-nya dulu ngasih pendait, sekarang hampir tiap hari. Jadi yatimnya gendut-gendut. Nah, seperti itu namanya akhidan bainal adil asyar adilatu syariyah, yatim tanggung jawab keluarga dulu. Baru ada mahasin adiyah. Mahasin adiyah itu kamu Pak D Pak Leknya. Terus ponakan kamu diambil yayasan, misalnya Pak Fatul Wahid kan ya malu ketika sebagai Pak D-nya, kayak gak ada Pak D-nya saja. Ponakannya mau diambil hanya karena apa? Yatim. Makanya dulu Nabi itu kalau ngendikan sama sahabat sepuh itu aro'aitum, karena bahasa itu melibatkan mukhatab menjadi bermarwah karena dikasih hak berpendapat. Dan itu Quran juga gitu, kalau didik kul aro'aitum supaya orang itu merasa ikut terlibat, diwongke cara Jawa. Dulu saya di UI itu gak pernah kalau rektor minta saran saya kasih saran, karena profesor gak pantas digandani. Akhirnya saya enak itu mohon Gus minta saran, tapi kan dia profesor. Ya walhasil itu kebaikan apapun itu harus kita diberi hak oleh syariat untuk berpikir. Fayazinu bimizanin nadhari, kita ukur sendiri. Wa yatahadda lima huwal laik wal akhra, kita pikir yang maslahat kayak akhra itu yang lebih layak. Ukurannya akhidan ma bainal adil asyariyah wal mahasin al adiyah. Syariatnya kena, adatnya kena. Ya kayak gini lah.
Saya ini kan meskipun kiai, Pak TGB ya kiai, ini semua kiai. Kalau guruin kan enggak. Kalau Pak Salim baca kan terhormat. Al-Azhar itu kan maksudnya. Nah apapun itu tuh enggak baik. Sepihak itu enggak baik. Coba akhlaknya Rasulullah SAW ketika dipanggil ya khairal bariyah. Jawabnya Nabi Daka Ibrahim. Daka Ibrahim. Apa sopannya? Ketika ada dua sahabat, ada sahabat beliau sangat loyal sama Nabi, jotos orang Yahudi. Karena orang Yahudi bilang walladzi ikhtara Musa alal alamin. Pukul sama orang Ansor. Orang Ansor bilang walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin. Tapi apa? Agama itu enggak boleh memberi contoh peradaban yang jelek. Nabi menegur sahabat yang asufiyah tadi, malah Nabi yang iya. Kamu jangan mengunggulkan saya melebihi Musa ketika nanti kiamat semua nabi itu pingsan kecuali Musa. Itu peradaban yang al-mahasin al-adiyah. Di mana-mana junior itu harus hormat yang senior. Meskipun orang sepakat Nabi itu afdalul anbiya. Jadi tidak cukup syariah karena Nabi itu afdalul anbiya, perkataan itu tidak dikoreksi gitu maksud saya. Syariatnya cukup sebagai afdalul anbiya, tapi adiyahnya tidak cukup. Karena sama apa? Senior. Makanya seneng saya ditakdir dari Pak Quraisy itu ya tadi. Atas nama beliau orang sepuh itu begini, atas nama orang alim begini. Itu harus ada, ukuran-ukuran itu harus ada. Makanya saya sering bilang sama rektor, kamu atas nama rektor boleh mengisi tugas saya, tapi atas nama seorang alim guru kamu haram itu. Orang nggak punya sekian apa sisi. Istri wajib taat sama suami, tapi atas nama ras terkuat di dunia. Wah, nggak pernah taat pasti. Bisa istri kamu taat, Mam? Nggak bisa. Atas nama hukum wajib taat, tapi atas nama ras terkuat di dunia. Lah ini yang tadi saya diskusi, mungkin Anda semua nggak dengar, yang dengar Pak TGB sama Pak Mukhlis tadi yang sama Pak Quraisy. Ini saya baca takbir dari kitab Al-Muwafaqat. Ini yang terakhir tentang kitab Muwafaqat. Tradisi ulama dulu ketika memberi penjelasan. Kenapa ulama-ulama atau kiai yang jaim jaga imam itu malah nggak kena? Ulama dulu itu kalau ngomong, kalau ngendikan itu kayak agak-agak ngawur, sekenanya. Tapi karena mereka ikhlas itu ya tetap auqo afin nafsi kalau dalam bahasa Arab itu. Ya. Ini redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadan nahwi marras salafus shalih fi bathi syariah lil muwalif wal mukhalif. Ini bahasa Qurtubi. Wa man nadzara fi istidlatihim ala isbatil ahkam at-taklifiyah alima annahum qasadu aisarat turuq wa aqrabaha ila uqulit talibin. Lakin min ghairi tartibin mutakallafin, enggak perlu dipaksa-paksa supaya serasi wala nafdun muallafin. Balkan yarmunal kalam ala awahini, tak cari di kamus. Ahina itu takallama bima hadaruhu walam yubali asoba am akhto'a. Terus wala yubaluna kaifa waqa'a fi tartibi idh kana qaribal ma'khad sahlal multamas. Hadza wa in kana raji'an yanat mil aqdamin fit tahsil famin khaisu kanu yataharruna isolal maqsud wa min khaisu iqtida'u man taqaddamahum. Jadi ulama dulu kalau mau ngomong itu ya ngomong saja, sekenanya. Nabi itu kalau nerangkan sahabat gak paham, ada sahabat Nabi itu menerangkan, nanti banyak orang masuk neraka karena mulutnya. Masa yang benar aja Nabi gara-gara mulut perkataan aja masuk neraka. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka ummuk. Siap betul ibumu punya anak kok kayak kamu. Sakilat ka ummuk terjemahan kok siap betul ibumu punya anak kok kayak kamu. Itu kalau sampean baca di Ikhya itu ada bab ulama su. Wah itu Imam Ghazali ngomel mulai A sampai Z. Enggak ada sopan-sopannya loh, itu ulama kan dua gini. Tapi karena mereka ikhlas, orang ngerti kalau ini masih rofah, masih rohmah, padahal ngendikannya sekenanya. Sufyan As-Tsauri itu kalau ada muridnya mau jamaah kok setelah adzan, la takun kal abdisu, kamu jangan kayak budak yang jelek. Datang ke majikan nunggu dipanggil. Kalau kamu orang baik sudah datang sebelum dipanggil. Itu beliau jadi wali di antara sebabnya. Itu beliau itu sekian puluh tahun itu datang ke masjid sebelum azan. Ditanya, kenapa engkau selalu datang sebelum azan? Saya tidak ingin kayak budak atau pegawai yang jelek ngantor nunggu dipanggil. Tapi orang ngerti duduk perkara ini, padahal ngendikan itu ya kasar. Kal abdisu kayak budak. Nah sekarang orang itu terlalu nata narasi, nata image itu tidak bagus. Kalau dalam kebenaran hakiki itu sekenanya saja asal kita ikhlas itu pasti bagus.
Makanya saya kalau ngaji gak pernah memaksakan tertata apa. Karena Quran itu ya sudah seperti itu. Ada soal di Mu'in itu ada takbir gini. Wa yusannu an-nasyatu li sholatin, sama siapa takbirnya? Li anna wa damma tarikihi bi qouli ta'ala idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang kalau sholat itu harus nasyat. Supaya apa? Ben raimu ra kaya munafik. Munafik itu ciri khasnya wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau sholat itu malas-malesan. Imam Ghazali kalau sedang marah itu la tafrah bi ni'matin tastariku fihal bahaim. Kalau kamu bangga makan, hewan makan, kawin malah hewan kawan kawin. Tapi kalau tahajud, hewan nggak pernah tahajud. Apalagi mengkaji tafsir nggak pernah. Jadi banggalah dengan nikmat yang hewan itu tidak bisa. Kamu bangga makan, hewan makan. Malah lebih kuat makannya dibanding kamu. Jadi terus kedua wal fusak. Dan jangan bangga dengan nikmat yang orang fasik pun ya seperti itu. Copet itu sampai nyopet karena apa? Suka uang. Koruptor sampai korupsi karena apa? Suka uang. Jadi kalau kamu bilang, kiai sekarang perlu punya uang banyak karena uang itu penting. Yang tahu itu tidak hanya kiai, orang fasik gak tahu kalau uang itu penting. Jangan bangga dengan satu nikmat yang orang fasik ya sama. Banggalah dengan nikmat yang hanya khasnya orang soleh. Alhamdulillah dari malam saat tahajud hadir sekali nikmat. Sehingga kamu bisa niru Nabi wa qurratu aini fi sholat. Tapi otak kamu wa qurratu aini fil mal. Jadi dulu gak ada ulama memaksakan takbir. Coba karangan ulama-ulama dulu kadang judulnya saya sudah sadis. As-Sawa'iq al-Mukhriqah ya karangan yang belajar. Judulnya itu sudah. Imam Ghazali punya bab namanya bab ulama Imam Ahmad malah kalau ngendikan kasar lagi. Salasun la aslala. Termasuk apa? Kutubut tafsir. Karena hikayat banyak. Iya kan banyak. Kan kasar tuh ukuran orang soleh kan kasar itu. Tapi karena orang ikhlas. Ya orang menafsirkan, oh maksudnya suruh hati-hati itu tuh. Nah, itu jenenge yarmunal kalam ala awahinihi, sekenanya saja. Tapi baisnya itu ikhlas. Kalau orang Jawa bilang gini, contoh paling gampang, ada orang anaknya orang soleh kikir medit. Dulunya orang mbok mati, harta tidak kamu bawa mati, tapi kelihatannya kasar, dia mendidik supaya dianggap enteng saja bersedekah, enteng saja memberi orang. Tapi kalau nggak dinasihati dengan kasar gitu, kadang nggak kena memang. Ada orang itu tanya nyari istri cantik. Kenapa kamu istri cantik? Gus elek makani, ayu makani. Kadang-kadang orang ngomong sekenanya itu malah punya makna, karena ini asli mewakili dirinya. Nah ini sekarang enggak, orang-orang yang sebenarnya sangar tapi berpura-pura akhlak, ini repot itu. Itu kata bab ulama su itu, mereka sebetulnya serigala tapi berburu domba. Umar itu jadi wali bukan karena sopannya, karena ngawurnya. Saya beri contoh ini. Enggak, bisa ngerti takbir ini. Nabi ketika mendoakan Islamnya Umar, wa ma'izal Islam bi Umar itu sudah punya Abu Bakar. Saya ulangi. Tapi kenapa enggak lam yaktafi bi Abi Bakar? Karena Abu Bakar itu sopan. Sopan itu bagus untuk internal, tapi kalau untuk lawan enggak bagus. Jadi Abu Bakar enak lah kalau orang yang Islam karena Abu Bakar itu banyak untuk internal. Tapi kalau untuk musuh enggak cukup. Tapi setelah Nabi melihat Umar gelut di pasar Uqad menangan terus preman, Abu Ma'izal Islam bi Umar, betul. 3 hari atau 4 hari dari doanya Nabi dia masuk Islam. Pertama apa? Dia sebelum pulang ke rumahnya mampir ke Abu Jahal bilang nodol rumah. Ada apa Mar? Ya hanya sih tahu kamu kalau saya sudah Islam. Kalau kamu macam-macam sama Rasulullah Muhammad ngadepin saya. Nodok lagi Abu Jahalin. Habis itu hari kedua apa? Cari orang yang paling suaranya banter keras. Disewa. Suruh ngomongkan kalau dia masuk Islam. Warna Islam sudah lazim dibela Umar sampai ada hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan itu lali adabi wa lali tawaddu'i. Lisyidati. Ini pentingnya ilmu, orang juga usah memaksakan jaim, jagaim. Gak pakai TGP, mursyid celananan bagus ini sudah. Dan ini sudah benar ini sudah benar. Ya clear ya, jadi saya mohon ya memang agama melarang omongan kasar pasti, tapi tidak usah memaksakan, ini biasa. Ya sampean lihat kan, Nabi Ibrahim ketika diskusi sama orang kafir, yang memecahkan berhala-berhala ini apa? Ya tidak saya lah yang megang kapak itu, yang megang itu berhala paling besar. Ya tidak bisa Ibrahim, masa berhala bisa
merobohkan berhala-berhala kecil. Ya kalau gitu ufil lakum walima ta'buduna ngendikan ufil lakum. Karena Ibrahim ya tersinggung. Kan Ibrahim tanya, kalau nggak percaya tanya berhala yang besar itu yang pegang apa? Ibrahim kamu punya akal enggak? Masa berhala nggak punya akal disuruh apa? Nanya. Fas'aluhum in kanu yang dikun. Ibrahim kata tinggal nimpali, ufil lakum. Ya kamu yang lebih kacau lagi, sudah ngerti nggak bisa ngomong kok disembah. Ufil lakum kalimat ufin itu kalau diterjemah, wah ini yang ahli omongan kasar siapa ini? Orang Jawa Timur siapa? Apa ajar? Ufin apa? Ini pentingnya punya murid-murid gak sopan itu ada ahlinya nanti. Jadi ada halal gitu, tapi kalau yang ngendikan orang soleh itu jadi pas. Karena momentumnya pas. Nggak perlu dipaksakan, mereka alami saja ngendikan. Nah, makanya di kitab-kitab dulu itu banyak ulama-ulama ngendikan kasar itu banyak. Tapi ya karena tadi dia ikhlas, dia tulus. Ya kayak kira-kira kayak di militer itu kan kasar masalah fisik. Tapi menjadi orang-orang apa? Disiplin. Itu bapak kalau didik orang nggak mau mutolaah bapak saya. Kalau cerita gini kan bapak dulu pernah dersan setoran 3:30 dini hari, 3:30 pagi. Kalau bapak guyon gini waktu gitu. Itu kalau ada orang mau nyuri pelem apa mangga tetangga itu nunggu pagi enggak. Kalau ada orang mau nyuri ayam itu nunggu pagi, orang masih tidur semua. Maksudnya orang fasik saja berani gitu pagi-pagi nyuri gitu. Masa kamu orang soleh demi Quran nggak berani? Itu mikir oh iya. Jadi kadang-kadang Quran itu menghibur orang itu membandingkan itu. Saya dulu itu ya janggal sama bapak. Ternyata beliau nerangkan. Sahabat ketika perang itu ada yang tangannya putus, ada yang terluka. Terus curhat sama Nabi Shikaya. Dikira diapresiasi sama Nabi. Ternyata Nabi jawabannya nun sewu. Quran agak kasar. Iyam sasum korhum fakot kalmasal koma korhum mislu. Intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Memangnya yang luka hanya kamu sahabat. Orang kafir ya luka itu saja berani padahal demi kebatilan kamu sok-sokan hak tapi gini aja enggak berani. Iyam saskum korhum fakot masal koma korhum mislu. Itu ada kiai yang nyai sampai mau mati itu enggak pernah hidupnya bahagia. Tanya saya, Gus, ini nyai sudah tua, saya hampir mati, belum pernah. Yang tak ceritakan polsek itu, polseket selama ini pengalamannya dia di Islami Temple itu polsek kata 50.000, udah sudah tua, polsek namanya dia. Paling polseket itu. Ya itu kisah nyata, itu Habib Nabil Al-Musaw tertawa-tawa karena pas ada ngaji saya muin, itu ada 50 kiai yang jenis polsek semua. Habib Nabil pas ke sana, delala pas ngundang saya yang acara dia apa Istiqlal, menyaksikan itu. Lah kok iya proses kok bisa hidup bahaya kok hadir di ngaji itu nggak sengaja sih niat ngundang saya terus tak kandanin gitu ya artinya gini orang itu jadi badan narkoba itu sudah punya atasan rawan ditangkap polisi antar mereka rawan saling bunuh itu saja berani masa kita iqamatul haq jadi kiai tidak berani banyak orang sudah miskin mulai kecil sampai tua jadi ahlul maksiyah sudah anak buah ditugaskan hal yang maksiyah berani. Masa kita jadi orang baik gak berani? Itu ratusan kiai nangis. Karena apa? Orang yang akal saja berani dengan segala risikonya. Masa kita orang soleh gak? Makanya Quran bilang intakunu ta'lamun pakai hamzah ya, bukan pakai n. Intakunu ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit karena jadi orang baik, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang jelek juga sakit sebagaimana kamu. Tapi kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah ma la yarju. Itu secara bahasa kan Pak Salim itu kan kayak agak kasar gitu. Tapi itu cara Allah membentuk kita. Kalau diperhalus malah enggak ngena, enggak cocok untuk bentuk kita. Makanya di sini diredaksikan balkanu yarmuna bil kalam ala awahinihi wala yubaluna kaifa waqa'a fi tartibi. Ya, terus yang terakhir masalah semangat memahami khitab. Ini karena ini penting ya supaya nanti ini supaya apa ya teman-teman tuh kulino. Jadi kalau baca kitab atau baca adat-adat ulama dulu itu nggak usah memaksakan apa harus halus harus apa ya tentu adab itu penting lah tapi jangan yang seperti yang kita bayangkan sebetulnya nggak se ekstrim itulah. Nah, ini ya jadi kulo akilan ya'lamu annal maksudal khitab wa at-tafaqquh fil mu'abbar ahdu fil maksudi minhu. Jadi yang dimaksud dengan khitab adalah
memahami apa yang disampaikan, bukan urusan khitab itu sendiri. Misalnya gini, cong tamunya kasih makan, terus kamu kasih makan tok, tidak ada minum. Ya maksudul khitab itu ngasih makan tuh kira dhaif menghormati tamu. Kalau kebutuhannya ya makan, ya minum, ya tisu, mungkin cucian tangan. Ndak kok terus kamu kritik, hadal kalam ghairu jami', hadal kalam ghairu kadza. Seperti teori mantek, nggak bisa seperti itu. Terus ada lagi redaksi wa kullu ahadin faqihu nafsi. Ya, wa kullu ahadin faqihu nafsi. Orang itu pasti tahu duduk perkaranya. Ini supaya ini 7.15 ini supaya ada saksinya. Dulu itu ada ulama agak kacau, tapi bagus, Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah kalau diceritain. Dia ada orang Bedui tanya sama Sayyidina Umar. Pas itu kejadiannya memang Sayyidina Umar. Tanya, terus sama Sayyidina Umar gak dijawab. Sudah nunggu dulu gitu. Nunggu dulu. Terus si Bedui ini malah bilang, orang alim ditanya gini saja kok gak bisa. Setelah itu ada Amirul Mukminin ditanya gak bisa malah. Setelah itu ada Abdurrahman bin Auf lewat. Kalau gak salah terkenalnya cerita sama Abdurrahman bin Auf. Orang ini datang terus Umar tanya, ini jazaknya apa? Karena ini melanggar aturan haji. Terus dijawab gini-gini. Seorang Bedui, ini Amirul Mukminin ditanya malah tanya orang. Dipanggil lagi, ya Bedui. Marah Abu Bakar. Abu Bakar. Di Quran itu, yahkum bi dawa adlum minkum wa ana wahid. Wa ada wahid. Jadi saya butuh 2 orang karena yahkum bi dawa adlin. Mulai tadi saya sebenarnya tahu, tapi aturannya harus 2. Nah, ini suruh baca biar aturannya 2. Nanti kamu dikira saya butuh untuk alimnya Gus Bak nunggu pengabsahan Pak Salim, tidak ada hubungannya itu. Ini yang mulai kullu akilin. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudul khitab laisa huwa at-tafaqquh fil ibarah. Laisa huwa at-tafaqquh fil ibarati. Laisa huwa at-tafaqquh. Laisa huwa at-tafaqquh fil ibarati. Bal at-tafaqquh fil mu'abbari anhu wal muradi bihi wal muradi wa mal muradu bihi hadza la yartabu fihi aqilun. Nah itu kan bagus, hadza la yartabu fihi aqil. Jadi gak perlu kita memaksakan cong tamunya kasih makan minum tisu, gak perlu. Meskipun kita ngomong ini Pak TGB kasih makan, itu mesti ngerti, mukhatab tuh ngerti maksudnya ya dan perangkatnya. Lah sekarang gara-gara orang ngaji mantek tak butuh memaksakan. Dakik-dakikan gitu. Iya dakik-dakikan itu mengacaukan semuanya. Saya sering juga ketemu kiai-kiai yang sok-sok ahli mantek tuh. Hadal kalam Gus baru jamek ngene-ngene. Dasar atau ngaji kita muafakat. Sepakat ya? Masyaallah. Ya jadi saya baca lagi ya, jadi kullu aqilin ya'lamu anna maqsudul khitab laisa wa atafaqquha fil ibarah bal tafaqquh fil mu'abbar anhu wa ma al muradu hadza lartabu fihi aqil. Sebab itu misalnya terserah teori Anda gimana enggak apa-apa. Misalnya wa antas ma'u bainal ukhtain, kamu bisa pakai teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul atau pakai teori apa? Qiyas ukhtain berarti makis saleh yang nanti mar'ah wa amatiyah menjadi makis bijami'il mahromiyah apa bijami'il mahromiyah. Tapi enggak perlu kita detail terus bilang gini, wa antas ma'u bainal mar'ata ini sing bainahuma mahromiyah. Itu enggak perlu seperti itu. Karena orang mesti ngerti duduk perkaranya tidak hanya bainal ukhtain, tapi 2 perempuan yang ada hubungan apa? Mahram. Nah, misalnya gini, ini contoh, semoga banyak enggak tersinggung. Ini enggak kalau nyangoni kiai itu amplopnya yang besar, ternyata ribuan. Ya maksudnya besar itu jumlahnya signifikan, meskipun 1 lembar tapi jumlahnya jangan besar tapi apa? Ribuan, berlindung di dalih, yang penting itu tebal. Itu kan mesti orang ngerti, maksudnya itu ngerti. Ini contoh paling gampang, ini kan banyak ustadz-ustadz yang latihan jadi kiai, jadi itu. Iya kan? Ya seperti ini, saya pernah nyontohkan di ZUI pas sama Pak TGB. Am itu kadang yuradu bil khos, apa? Am itu yuradu bil khos. Itu contoh paling gampang tuh gini di usul fikih. Istri kamu pas sedang baik dengan kamu kan bilang, sudahlah Pak, sudahlah Mas, keinginan kamu apa saja saya turuti. Saya ingin wayoh gitu. Padahal bilangnya apa saja. Masalah apa enggak?
Makanya nanti itu ada yang punya rencana kalau ketemu Dajjal. Kamu tahu saya ini apa? Dajjal. Saya bisa apa saja. Coba sholat kalau bisa. Padahal maksudnya Dajjal bisa apa saja, bisa bunuh kamu, bisa nyincang kamu. Malah ditanya kalau kamu bisa apa saja, coba sholat. Coba siapa ini yang tadi istiqomah tadi, pas istri kamu baik, bapak punya keinginan apa saja tak dukung, terus kamu bilang saya ingin kawin lagi, coba. Itu amratu bil khas. Nah, makanya menurut saya ilmu usul fikih itu hanya istilah saja, sebetulnya dalam naluri takhotub kita itu sudah masuk sebetulnya. Cuma belum ada namanya. Iya, nggak ada teorinya. Maksud saya, makanya kata ulama yang mengarang sarahnya Imriti Umar Yoto tadi itu. Fama fatahum illa mujarrodul istilah. Ulama dulu itu hanya kalah istilah sama kamu, tapi perilakunya sudah sama. Misalnya gini, kamu ketemu Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq. Terus kamu bilang doroba Zaidun Amron. Terus kamu bilang doroba fi'ilun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un, Amron maf'ulun beman. Mesti Abu Bakar guyu, tertawanya gini. Lah ya dol jenenge Zaidun subjek mesti jenenge fa'il pelaku. Amron korban objek mesti jenenge maf'ul. Ilmu gitu aja kamu kok bangga mesti ditambah-tambahin. Fama fatahum illa mujarrodul istilah. Ulama dulu mah enggak punya istilah karena enggak perlu ada istilah itu. Kan ya lucu masa Abu Bakar bilang Zaidun fa'ilun amron maf'ulun bih. Ya enggak ngerti kalau pelaku itu fa'il itu ya siapa? Ya enggak ngerti kalau objek itu maf'ul itu ya siapa? Maksud saya, ada orang yang tanya ke saya, zaman Nabi kan enggak ada usul fikih. Kenapa Gus Bak fanatik usul fikih? Saya tak contohkan gitu. Misalnya ambakin ala umumihi. Ayat ini pasti salah. Kalau pakai teori Anda itu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Masa itu semua manusia? Fa kaifa binnas alqailin wa kaifa binnas almaquli lahum. Itu kan jelas urida bil khas. Berarti iya Gus. Ini kalau yang satu alladzina qala lahumun nas innan nas. Nas yang pertama itu jumlahnya pasti itu malah hanya satu. Baru mantuk-mantuk dia. Makanya jangan nyalakan orang alim. Kamu itu jangan. Saya ini orang alim profesional. Jangan macam-macam sama saya. Meskipun nggak ikhlas beramal tapi apa? Ya kayak tadi. Misalnya istri kamu sedang baik. Mas Hafiz bilang apa? Semua keinginan Anda satu rutin. Maksudnya yang ingin bakso, ingin sate. Kalau ingin makhluk hidup. Ya kawin lagi ya. Padahal bilangnya apa? Di Quran ya biasa, mali ghairil akil atau malil akil ya biasa. Ya coba, man yang untuk ghairil akil. Wa wa khalaqa kulla dabatin mimma faminhum may yamshi ala batni, masih lumayan lah itu kadal atau apa. Wa minhum may yamshi ala batni. Nah, yang rijlan. Lah masalah nikah malah fankihu ma tobalakum. Saya ini sudah pengalaman lah, gitu-gitu. Ya jadi ini apa? Ini sesi 1. Pak TGB mungkin ngomong seperempat gue santai. Nanti setelah ini terakhir masalah tauhid.